Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati dan rekan-rekan saya yang saya hormati, perkenalkan saya Nanang Antoni. Saya mahasiswa program studi sarjana kesehatan masyarakat STIKes Indramayu semester 6 peminatan promosi kesehatan. Baik, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan supaya kita bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dan bisa lebih produktif dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan, akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, di mana dalam kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu yang pertama ada pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu sendiri, dan juga yang kedua ada jenis-jenis GERMAS yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada pengertian dari GERMAS itu sendiri. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi di sini kita sebagai masyarakat diupayakan untuk bisa selalu mempunyai kesadaran, kemampuan untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat supaya kesehatan kita dapat meningkat dan juga kita juga bisa berperilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas hidup dan untuk meningkatkan produktivitas kita. Kemudian selanjutnya, apa sih jenis-jenis gerakan masyarakat yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini jenis-jenis GERMAS itu dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam buku panduan GERMAS. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu memiliki 6 kegiatan utama, yaitu ada peningkatan aktivitas fisik, kemudian peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, selanjutnya ada penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, lalu ada peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir ada peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, lalu dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sekarang berfokus kepada 3 kegiatan. Di sini ada 3 fokus kegiatan GERMAS, yaitu melakukan aktivitas fisik, kedua ada konsumsi sayur dan buah, dan yang ketiga ada memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ketiga ini? Saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama ada melakukan aktivitas fisik. Di sini aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Aktivitas fisik meliputi berbagai kegiatan termasuk olahraga. Kemudian aktivitas fisik dapat memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh dan menyeimbangkan antara asupan dan pengeluaran energi tubuh. Nah, aktivitas fisik ini dapat kita lakukan di berbagai tempat, yaitu seperti di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, maupun di tempat umum. Di sekolah kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti kegiatan pramuka yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian di rumah kita bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, baik itu menyapu, mengepel, maupun membersihkan lingkungan rumah kita. Kemudian di tempat kerja, aktivitas fisik yang dilakukan di tempat kerja seperti peregangan, kemudian dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki menuju tempat kerja kita ataupun bersepeda pada hari libur. Dan yang terakhir di tempat umum. Nah, di tempat umum ini kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti jogging di area olahraga seperti itu. Kemudian selanjutnya
tiga fokus kegiatan utama Germas yang kedua, yaitu mengkonsumsi sayur dan buah. Di sini, sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagai vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Serat berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam mencegah penyakit tidak menular kronik. Sajikanlah sayur dan buah dalam menu sehari-hari, baik untuk di rumah, tempat kerja, maupun ke sekolah. Nah, dalam sehari-harinya itu kita diwajibkan untuk mengkonsumsi sayur dan buah, karena sayuran dan buah-buahan itu dapat memperlancar sistem metabolisme dalam tubuh kita, sehingga sistem pencernaan dalam tubuh kita itu dapat berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar, sehingga kondisi kesehatan kita akan lebih optimal atau lebih maksimal. Lalu yang ketiga, yaitu memeriksakan kesehatan secara berkala. Nah, di sini periksalah kesehatan secara rutin, minimal 6 bulan sekali. Nah, minimal 6 bulan sekali ini ibu dan bapak bisa memeriksa kesehatan, baik itu di pelayanan kesehatan berupa puskesmas maupun rumah sakit. Nah, pemeriksaan kesehatan yang bisa dilakukan yaitu seperti memeriksa tekanan darah, ada kadar gula darah, kadar kolesterol darah, ukuran lingkar perut, selanjutnya dan darah lengkap di laboratorium. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di puskesmas, posyandu atau posbindu untuk yang sudah lansia. Lalu selanjutnya untuk perempuan, lakukan deteksi dini kanker leher rahim di fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya untuk memaksimalkan gerakan masyarakat hidup sehat, maka kita juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin setiap hari. Yang kedua, membudayakan konsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol atau zat aditif lainnya seperti narkotika gitu. Selanjutnya, mengelola stres secara baik. Hal ini mengelola stres dapat kita lakukan dengan cara istirahat yang cukup. Lalu, budayakan buang air besar pada tempatnya, yaitu menggunakan jamban sehat. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, minimal 6 bulan sekali di fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua dan juga merupakan sebagai ladang amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, bugar, dan produktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.